Halo, selamat datang kembali. Kemarin kita sudah mempelajari tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas alkana. Berikut pembahasannya. Alkana. Apa itu alkana? Alkana merupakan hidrokarbon yang berikatan tunggal dan merupakan hidrokarbon jenuh. Ciri terpenting alkana adalah hanya terdapat ikatan tunggal. Alkana juga disebut sebagai senyawa alifatik atau parafin, yang berarti tidak mudah untuk bereaksi. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n+2, yakni apabila C-nya 1, maka hanya sama dengan 4, dan seterusnya. Sehingga terdapat istilah yang namanya deret homolog. Deret homolog adalah kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang bermiripan. Berikut ditunjukkan tabel deret homolog. Bila diperhatikan pada tabel di sini, ditunjukkan bahwa sifat-sifat dari tabel homolog yakni 1. Sifat kimia mirip. 2. Rumus umum sama. 3. Suku-suku berurutan berbeda CH2. 4. Perbedaan MR antara dua suku berurutan sebesar 14. 5. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Berikutnya kita membahas alkil. Apa itu alkil? Alkil adalah radikal univalen yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen yang disusun dalam satu rantai. Atau untuk mempermudah pemahaman, alkil merupakan cabang dari rangkaian hidrokarbon. Berikut contohnya. Ini merupakan tabel gugus alkil. Dari tabel ini ditunjukkan bahwa penamaan alkil hanya modifikasi dari alkana yang akhiran ana diganti il. Seperti metana jadi metil. Nah, kita lanjut ke penamaan alkana sesuai IUPAC. Kenapa harus sesuai IUPAC? Karena bertujuan agar senyawa dapat dikenali dari penyebutan namanya saja tanpa perlu melihat bentuknya. Berikut kita ke pembahasannya. Yang pertama, bila alkana merupakan rantai lurus, penamaannya sangat sederhana, berdasarkan jumlah atom karbon yang menyusunnya, dan di depan nama tersebut diberi huruf N. N di sini dari kata normal. Yang kedua, bila rantai karbon bercabang, maka tentukan nilai karbon yang paling panjang, dan gunakan rantai karbon yang paling panjang sebagai nama pokoknya. Yang ketiga, pemberian nomor pada rantai yang paling panjang dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan substituen atau cabang. Yang keempat, nama gugus-gugus substituen yang terikat pada rantai yang paling panjang sebagai gugus alkil. Berilah nomor pada setiap kedudukan gugus alkil yang terikat pada rantai yang paling panjang. Yang kelima, bila terdapat dua substituen atau lebih, maka susunlah berdasarkan susunan abjad. Bila terdapat dua substituen gugus alkil yang sama atau lebih, maka gunakan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Hal ini untuk mencegah nama gugus alkil dua kali. Selanjutnya kita akan membahas isomer. Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Pada alkana terdapat isomer rangka. Isomer rangka adalah isomer yang disebabkan karena adanya perbedaan kerangka atom karbonnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat alkana. Berikut sifat-sifat alkana. Alkana adalah senyawa nonpolar dan alkana larut dalam pelarut nonpolar. Alkana rantai lurus C1 sampai C4 berwujud gas, sementara alkana C5 sampai C17 adalah cair. Alkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana rantai cabang, karena kenaikan titik didih pada hakikatnya disebabkan oleh membesarnya gaya van der Waals. Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Berikut contoh rumus pembakaran pada metana. Alkana dapat mengalami reaksi cracking, yaitu pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Sifat alkana yang keenam adalah halogenasi. Halogenasi alkana merupakan reaksi radikal bebas, sehingga untuk mendapatkan hasil tertentu harus dilakukan perlakuan tertentu. Halogen yang umum digunakan adalah C12 yang reaksinya dapat dipacu dengan cahaya atau panas. Contoh sebagai berikut.
Setelah mempelajari sifat-sifat alkana, selanjutnya kita akan mempelajari kegunaan dari alkana. Sebenarnya apa ya kegunaan dari alkana? Alkana ada yang digunakan sebagai bahan bakar seperti bensin, LPG, solar, dan sebagainya. Alkana juga digunakan sebagai pelarut populer yang dapat melarutkan senyawa nonpolar. Kemudian bisa digunakan sebagai sumber hidrogen pelumas dan bahan baku industri. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Gambarkan rumus struktur atau rumus bangunan senyawa 3-etil 2-metil pentana. Silahkan jeda video ini dan kerjakan soal sebelum kita lanjut ke pembahasannya. 1, 2, 3. Berikut pembahasannya. Menentukan rumus struktur dimulai dari rantai induknya. Di soal rantai induknya adalah pentana, yaitu rantai karbon dengan 5 atom C. Kemudian beri nomor dimulai bebas baik dari kiri atau kanan. Kali ini dimulai dari kiri. Di nomor 3 tempatkan etil dan di nomor 2 tempatkan metil dan masukkan atom H sehingga ikatan C menjadi 4. Sehingga rumus strukturnya sebagai berikut. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Tuliskan struktur molekul sesuai aturan UPAC dari senyawa berikut. Silahkan jeda video ini dan kerjakan soal sebelum kita lanjut ke pembahasannya. 1, 2, 3. Berikut pembahasannya. Menentukan rumus struktur dimulai dari rantai induknya. Di soal rantai induknya adalah heptana, yaitu rantai karbon dengan 7 atom C. Kemudian beri nomor dimulai bebas baik dari kiri atau kanan. Kali ini dimulai dari kanan. Di nomor 4 tempatkan etil dan di nomor 2 dan nomor 5 tempatkan 3 metil dan masukkan atom H sehingga ikatan C menjadi 4. Jadilah rumus strukturnya sebagai berikut. Begitulah pembahasan terkait alkana. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang alkena. Sampai jumpa di video selanjutnya.